Halo Bapak Ibu Sobat Sehat sekalian yang ada dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan, di dalam rongga dada kita itu ada dua buah kantong ajaib yang setiap hari bekerja tanpa kenal lelah? Kantong itu kembang kempis. Kembang kempis 12-20 kali setiap menitnya, tanpa pernah kita perintahkan. Itulah paru-paru kita. Tapi hari ini, saya ingin Bapak Ibu membayangkan hal lain. Bayangkan sebuah selokan di depan rumah yang setiap hari dialiri air kotor, sisa dapur, dan lumpur. Sudah bertahun-tahun selokan itu tidak pernah dikuras. Hanya kebanjiran sesekali, lalu surut sendiri. Kira-kira, bagaimana kondisi selokan itu sekarang? Pasti sudah penuh dengan endapan lumpur hitam, lendir lengket, dan baunya tentu tidak sedap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebih seperti itulah gambaran paru-paru seorang perokok berat yang sudah bertahan-tahan menghisap asap rokok. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang sangat penting ini, ada satu hal yang sangat berarti bagi saya pribadi. Jika Bapak Ibu merasa bahwa channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bermanfaat, jika Bapak Ibu ingin selalu diingatkan tentang kesehatan dengan cara yang hangat dan bersahabat, tolong klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja, gratis, dan tidak akan mengganggu dompet Bapak Ibu. Dengan subscribe, Bapak Ibu akan menjadi bagian dari keluarga besar Sobat Sehat. Dan saya akan sering-sering menemani Bapak Ibu menjaga kesehatan dari dalam. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu berinteraksi sebentar. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya. Saya ingin paru-paru saya bersih kembali. Lalu tulis juga asal kota Bapak Ibu. Misalnya, saya ingin paru-paru saya bersih kembali dari Jakarta, atau dari Surabaya, dari Medan, dari Aceh, dari manapun itu. Saya akan sangat senang membaca komentar Bapak Ibu satu persatu. Karena dengan menuliskan harapan itu, insya Allah, ini menjadi langkah awal kita untuk lebih peduli pada kesehatan. Tanpa bertele-tele lagi, karena saya tahu Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar. Sambil mendengarkan penjelasan saya nanti, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan secangkir teh hangat, atau mungkin air putih hangat. Kita akan ngobrol panjang lebar tentang bagaimana cara membersihkan paru-paru yang penuh dengan lendir dan dahak. Terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah puluhan tahun menjadi perokok berat. Atau bahkan untuk Bapak Ibu yang dulu pernah merokok, tapi sekarang sudah berhenti, namun masih merasa ada yang mengganjal di tenggorokan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dengan penjelasan sederhana. Paru-paru kita ini sebenarnya dirancang sangat canggih oleh Yang Maha Kuasa. Di dalamnya ada jutaan rambut halus yang namanya silia. Tugas silia ini seperti sapu-sapu kecil yang selalu bergerak membersihkan debu, kuman, dan lendir yang masuk setiap kali kita bernapas. Mereka bekerja seperti petugas kebersihan yang rajin menyapu jalanan. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu punya spons pencuci piring yang baru, warnanya bersih, pori-porinya bagus, dan elastis. Setiap hari, spons itu dipakai menyerap air kotor, minyak, dan sisa-sisa makanan. Lalu setelah dipakai, spons itu tidak pernah dibilas. Hanya diperas sedikit, lalu dipakai lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Apa yang terjadi dengan spons itu? Warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman, baunya akan amis. Lama-kelamaan spons itu akan menjadi keras dan tidak bisa menyerap air dengan baik. Itulah gambaran paru-paru Bapak Ibu jika terus-menerus terpapar asap rokok. Tar dan nikotin yang ada di dalam rokok itu seperti lem lengket yang melapisi dinding paru-paru, membuat silia-silia itu lengket dan tidak bisa bergerak lagi. Mereka seperti petugas kebersihan yang kakinya terperangkap di lumpur, tidak bisa menyapu. Sekarang, saya jelaskan dua bahaya utama dari kondisi ini. Bahaya pertama adalah paru-paru menjadi sarang kuman dan bakteri. Karena sapu-sapu kecil itu tidak bisa bekerja, maka lendir dan dahak yang seharusnya didorong keluar malah mengendap di dalam. Lendir ini adalah protein yang sangat disukai oleh bakteri dan virus. Ibaratnya, Bapak Ibu menyediakan buffet makanan gratis
di dalam paru-paru untuk semua kuman jahat. Akibatnya, Bapak Ibu akan mudah sekali terkena infeksi saluran pernapasan. Batuk pilek sedikit, langsung turun ke paru-paru, jadi bronkitis. Kalau sudah bronkitis, sembuhnya lama, kadang sampai berminggu-minggu. Bahaya kedua yang tidak kalah penting adalah beban kerja jantung meningkat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya paru-paru dengan jantung? Hubungannya erat sekali. Bapak Ibu, paru-paru yang kotor dan penuh lendir itu kerjanya berat. Dinding-dindingnya menebal. Aliran udaranya tersumbat. Untuk mendapatkan oksigen yang cukup, jantung harus memompa darah lebih kuat dan lebih cepat ke paru-paru. Bayangkan Bapak Ibu biasa menyedot minuman dengan sedotan biasa. Lalu sedotannya diganti dengan sedotan yang kecil dan sempit. Apalagi kalau setengah tersumbat. Bapak Ibu pasti harus mengisap lebih keras, lebih kuat, sampai pipi bisa kempot. Begitu juga jantung Bapak Ibu. Ia harus bekerja ekstra keras setiap detik, setiap menit, setiap jam, tanpa henti. Kalau terus begini, dalam jangka panjang, otot jantung akan kelelahan, membesar, dan akhirnya bisa mengalami kegagalan fungsi. Inilah mengapa banyak perokok berat yang sesak napasnya, bukan cuma karena paru-parunya jelek, tapi juga karena jantungnya sudah mulai kewalahan. Nah, setelah kita memahami betapa pentingnya membersihkan paru-paru ini, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu solusi alami yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Bahan-bahannya sangat sederhana, mudah didapat, dan harganya terjangkau. Bapak Ibu tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Yang kita butuhkan adalah daun jambu biji, jahe, dan gula aren. Tapi sebelum itu, saya ingin meluruskan dulu satu mitos yang sering beredar di masyarakat. Banyak orang bilang, kalau kita batuk dan mengeluarkan dahak, itu tandanya kita sedang sakit parah dan harus segera minum obat kuat. Sebenarnya, batuk dan dahak itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing, jadi jangan terlalu cepat panik, tetapi jangan juga dianggap remeh. Mitos lainnya, ada yang bilang bahwa daun jambu biji hanya untuk mengobati diare. Padahal, daun jambu biji ini khasiatnya luar biasa untuk saluran pernapasan juga. Nah, hari ini kita buktikan. Sekarang, saya akan pandu Bapak Ibu, langkah demi langkah, membuat ramuan pembersih paru-paru ini. Silakan siapkan alat tulis kalau perlu, atau simak baik-baik. Pertama, siapkan bahan-bahannya. Kita butuh kurang lebih 7-10 lembar daun jambu biji yang masih segar. Pilih yang berwarna hijau tua, bukan daun yang sudah kuning atau dimakan ulat. Cuci bersih daun-daun itu dengan air mengalir. Jangan asal dicelup Bapak Ibu, karena kadang ada pestisida atau debu yang menempel. Gosok perlahan permukaan daunnya dengan tangan. Kedua, siapkan jahe. Jahe yang kita gunakan adalah jahe merah atau jahe emprit. Kalau boleh saya sarankan, jahe merah lebih hangat dan lebih berkhasiat untuk menghangatkan paru-paru. Ambil jahe seukuran ibu jari Bapak Ibu, kira-kira 3-4 cm. Cuci bersih, kupas kulitnya, lalu memarkan atau geprek sampai sedikit hancur. Tujuan dimemarkan ini agar kandungan minyak atsiri dan zat aktifnya keluar saat direbus. Ketiga, siapkan gula aren. Gula aren ini berbeda dengan gula pasir biasa. Gula aren mengandung mineral yang baik untuk tubuh, dan yang paling penting, rasanya yang manis dan legit bisa menutupi rasa pahit dari daun jambu biji. Ambil gula aren kira-kira sebesar setengah kepalan tangan Bapak Ibu. Sisir halus atau potong-potong kecil agar mudah larut. Keempat, proses memasak. Siapkan panci kecil atau teko dari tanah liat. Kalau ada, karena memasak dengan periuk tanah liat, konon lebih bagus menjaga khasiat. Tapi kalau tidak ada, panci stainless biasa juga tidak masalah. Masukkan semua bahan ke dalam panci. Daun jambu biji, jahe yang sudah dimemarkan, dan gula aren yang sudah disisir. Lalu tuangkan air bersih sebanyak 4 gelas, atau sekitar 800 ml. Nyalakan api kompor dengan api sedang cenderung kecil. Jangan gunakan api besar, karena nanti airnya cepat habis, tapi sari-sari bahan belum keluar maksimal.
Rebus perlahan-lahan. Biarkan air mendidih, lalu kecilkan api. Kita ingin air rebusan ini menyusut menjadi setengahnya, yaitu sekitar 2 gelas atau 400 ml. Proses merebus ini kira-kira memakan waktu 30-45 menit. Bapak Ibu akan melihat airnya berubah warna menjadi coklat kehitaman, dan aromanya harum khas jahe bercampur dengan aroma daun jambu. Tanda ramuan sudah matang adalah ketika air sudah berkurang banyak, warnanya pekat, dan rasanya sudah menyatu. Matikan api, biarkan hangat-hangat kuku, lalu saring airnya ke dalam gelas atau teko, pisahkan dari ampas daun dan jahe. Bapak Ibu akan mendapatkan air rebusan berwarna coklat gelap. Kelima, cara konsumsi. Ramuan ini sebaiknya diminum dalam keadaan hangat. Bukan dingin, bukan panas sekali. Hangat sangat kuku paling baik. Minumlah 1 gelas di pagi hari, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Dan 1 gelas lagi di sore hari, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Atau bisa juga malam sebelum tidur, asalkan perut tidak dalam keadaan penuh. Lakukan secara rutin setiap hari selama 2 minggu. Bapak Ibu akan merasakan perubahan. Dahak akan lebih mudah keluar, batuk berkurang, dan napas terasa lebih lega. Saya ingatkan, ini adalah terapi pendamping. Bukan berarti dengan minum ramuan ini, lalu Bapak Ibu bebas merokok sebanyak-banyaknya. Justru ini adalah alat bantu untuk membersihkan sisa kerusakan yang sudah terjadi. Langkah paling utama, tetaplah berhenti merokok. Kalau Bapak Ibu merasa berat berhenti total, kurangi secara bertahap. 1 batang sehari, lalu 2 hari sekali, dan seterusnya. Sekarang, saya ajak Bapak Ibu melakukan sesuatu. Coba Bapak Ibu ikuti instruksi saya sederhana ini. Angkat tangan kanan Bapak Ibu, lalu tepuk-tepuk perlahan dada kiri Bapak Ibu, tepat di sekitar tulang dada. Tepuk dengan lembut, jangan keras-keras. Lakukan sambil menarik napas dalam. Apakah Bapak Ibu merasakan sensasi seperti ada getaran atau bunyi seperti gendang? Kalau iya, itu menandakan bahwa di dalam rongga dada Bapak Ibu mungkin ada penumpukan lendir yang agak kental. Selanjutnya, coba Bapak Ibu duduk tegak. Tarik napas panjang melalui hidung. Tahan selama 3 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut sambil mengerucutkan bibir seperti mau bersiul. Perhatikan, apakah napas Bapak Ibu terasa panjang dan lancar, atau justru tersendat-sendet dan berbunyi? Ulangi sekali lagi, tarik, tahan, hembuskan, rasakan. Jika Bapak Ibu merasakan napas terasa pendek, atau ada bunyi grok-grok di dada, itu adalah pertanda bahwa saluran napas Bapak Ibu perlu dibersihkan. Satu lagi, yang sering tidak disadari, coba Bapak Ibu rasakan tenggorokan sekarang. Apakah ada rasa gatal, atau seperti ada yang mengganjal? Kadang kita merasa tenggorokan gatal, lalu berdeham-deham. Itu adalah cara tubuh memberitahu kita bahwa ada lendir yang menempel di dinding belakang tenggorokan. Lendir ini bisa berasal dari paru-paru yang naik ke atas. Jadi, jangan diabaikan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan tes sederhana ini, saya harap Bapak Ibu semakin paham kondisi tubuh sendiri. Kesehatan itu mahal harganya, dan deteksi dini adalah kuncinya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya menangani pasien. Ini kisah nyata. Meskipun nama dan tempatnya saya samakan, ada seorang pasien laki-laki, sebut saja Pak Rudi, usia 68 tahun. Beliau datang ke praktek saya dengan keluhan batuk yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Batuknya kering di awal, lalu lama-lama berdahak, dan akhir-akhir ini dahaknya berwarna kuning kehijauan. Pak Rudi ini pensiunan pegawai swasta, dan beliau mengaku merokok sejak usia 17 tahun. Artinya, sudah 51 tahun beliau merokok, Bapak Ibu. Bayangkan, setengah abad lebih asap rokok masuk ke paru-parunya. Awalnya Pak Rudi menganggap batuknya ini biasa. Ini mah batuk biasa dok, udah lama begini, paling karena cuaca. Begitu katanya. Beliau hanya minum obat batuk yang dijual bebas di warung, minum jamu gendong, tapi tidak kunjung sembuh. Sampai suatu hari, beliau merasa sesak napas saat naik tangga ke lantai 2 rumahnya. Padahal, dulu naik tangga itu biasa saja, kini, baru naik 5 anak tangga sudah terengah-engah. Harus berhenti dulu. Akhirnya,
Anak kanannya membawa beliau ke saya. Setelah saya periksa, dan saya lakukan ronsen dada, ternyata paru-paru Pak Rudi sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada gambaran bronkitis kronis yang sangat jelas. Saluran udaranya menyempit di mana-mana, dan ada area-area yang sudah mengalami fibrosis atau pengerasan jaringan paru. Yang lebih membuat saya sedih, ada bercak-bercak yang mencurigakan yang harus kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut. Alhamdulillah, setelah diperiksa lebih detail, itu bukan kanker, tapi sudah masuk dalam kategori PPOK stadium sedang, penyakit paru obstruktif kronis. Pak Rudi menangis di ruang praktek saya. Beliau menyesal karena bertahan-tahan meremehkan batuknya. Saya kira batuk itu teman sejati, Dok. Karena setiap pagi, saya selalu batuk. Saya anggap itu biasa, katanya dengan nada bergetar. Apa kesalahan fatal, Pak Rudi? Kesalahannya adalah menganggap batuk sebagai hal yang normal. Bapak Ibu, batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu itu tidak normal. Apalagi jika disertai dahak yang berubah warna, sesak napas, atau berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah alarm bahaya. Pak Rudi juga mengabaikan pentingnya detoksifikasi paru-paru. Beliau tidak pernah berpikir untuk membantu membersihkan paru-parunya. Padahal sudah setengah abad menjadi perokok. Kisah Pak Rudi ini mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu di rumah. Mungkin Bapak Ibu merasa, saya sudah tua, wajarlah kalau batuk-batuk, atau, saya sudah berhenti merokok 10 tahun lalu, pasti paru-paru sudah bersih sendiri. Padahal, proses pembersihan itu perlu bantuan. Bukan berarti setelah berhenti merokok, semua tar dan nikotin langsung lenyap begitu saja. Bekasnya masih ada, dan perlu kita bantu untuk dikeluarkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke penghujung video, saya sering mendapat pertanyaan-pertanyaan seputar topik ini. Izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang paling umum. Dan jangan lupa, Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan video-video edukasi berikutnya. Klik tombol subscribe-nya, gratis, dan sangat membantu kami untuk terus berkarya. Pertanyaan pertama, Dokter, apakah ramuan daun jambu biji ini aman untuk diminum setiap hari? Saya takut efek sampingnya. Jawabannya, secara umum, aman, Bapak Ibu. Daun jambu biji mengandung tanin dan flavonoid yang memang berkhasiat. Tapi saya ingatkan, konsumsilah dalam batas wajar, jangan berlebihan. 2 gelas sehari sudah cukup. Kalau diminum berlebihan, bisa menyebabkan sembelit atau susah buang air besar, karena sifat tanin yang mengikat. Juga, bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat sakit MAH kronis, sebaiknya minum setelah makan, bukan sebelum makan, agar tidak mengiritasi lambung. Pertanyaan kedua, Dokter, saya penderita diabetes. Apakah gula aren ini aman? Atau boleh diganti dengan apa? Pertanyaan bagus. Bagi Bapak Ibu penderita diabetes, gula aren memang lebih baik daripada gula pasir karena indeks glikemiknya lebih rendah. Tapi tetaplah harus dihitung sebagai asupan gula. Kalau Bapak Ibu ragu, alternatifnya bisa diganti dengan kayu manis. Kayu manis juga memberikan rasa manis alami dan sangat baik untuk melancarkan sirkulasi darah dan juga hangat untuk paru-paru. Atau bisa juga menggunakan madu asli, 1 sendok teh saja setelah ramuan hangat. Tapi ingat, madu juga mengandung gula, jadi tetap harus hati-hati. Pertanyaan ketiga, Dokter, apakah ramuan ini bisa dicampur dengan obat-obatan dari dokter yang sudah saya minum? Nah, ini penting. Secara umum, herbal itu bisa berinteraksi dengan obat kimia. Saya selalu sarankan, beri jeda. Kalau Bapak Ibu minum obat dokter di pagi hari, minumlah ramuan herbal ini 2-3 jam setelahnya. Jangan diminum bersamaan. Misalnya, obat dokter jam 7 pagi, ramuan herbal bisa diminum jam 10 pagi. Ini untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting, konsultasikan dengan dokter yang merawat Bapak Ibu. Katakan, Dokter, saya ingin minum ramuan ini, apakah boleh? Karena dokter yang tahu persis kondisi penyakit Bapak Ibu. Bapak Ibu, sobat sehatku yang saya banggakan,
kita sudah sampai di penghujung obrolan sore ini. Saya rangkum sedikit ya. Paru-paru yang bersih adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jangan remehkan batuk dan dahak yang berkepanjangan. Kenali kondisi tubuh Bapak Ibu dengan melakukan cek mandiri secara rutin. Dan yang terpenting, bantu bersihkan paru-paru dengan ramuan alami daun jambu biji, jahe, dan gula aren. Tapi ingat, ini adalah usaha kita secara ikhtiar. Yang paling utama tetaplah mencegah dengan tidak merokok atau berhenti merokok. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri ilmunya. Share video ini ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau grup WA Bapak Ibu. Anggap saja ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada teman atau saudara, Bapak Ibu yang menonton, dan kemudian paru-parunya menjadi lebih sehat, insya Allah, pahala mengalir untuk Bapak Ibu juga. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal yang tidak terputus, meskipun kita sudah tiada nanti. Saya doakan dengan tulus, semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan yang prima, paru-paru yang bersih, napas yang lega, dan umur yang penuh berkah. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit, diampuni segala dosa, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin.